Metode deklarasi layout atau secara teknis dapat kita analogikan dengan bagaimana kita melakukan instansiasi terhadap kelas-kelas dari layout yang kita gunakan. Jadi yang pertama kita bisa melakukannya secara deklaratif melalui file XML. Dan yang kedua, kita dapat melakukannya pada saat runtime secara imperatif dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Java atau bahasa yang lainnya. Ini adalah contoh ketika kita mendeklarasikan layout melalui file XML ya. Misalkan ini adalah sebuah file bernama main_layout.xml. Jadi ini secara deklaratif ya. Deklaratif pada saat compile time ya. Jadi kita deklarasikan di sini ini adalah nama dari layoutnya ya, atau view groupnya. Kemudian kita deklarasikan atribut-atributnya, misalkan di sini ada lebar, ada tinggi, kemudian ada orientasi ya, kita bisa deklarasikan. Nah, kemudian dalam suatu layout dia bisa berisi widget-widget ya, atau view-view yang lainnya ya. Di sini kita isi dia misalkan di sini adalah text view, kemudian ada atributnya ya, ada ID-nya apa, lebarnya, kemudian tingginya, kemudian isinya ya. Kemudian selain dari text view kita juga bisa menambahkan widget yang lainnya. Misalkan di sini adalah button, kemudian kita beri ID, kemudian lebar, tinggi, teksnya ya. Jadi itu adalah contoh mendeklarasikan layout secara deklaratif ya, Jika kita gambarkan ini dalam hierarki, maka kita peroleh rootnya adalah linear layout ya. Ini adalah sebagai layout atau sebagai view group ya. Kemudian di dalamnya dia membungkus dua buah widget atau view, yaitu text view, kemudian button ya. Untuk contoh ini kita memiliki sebuah layout yang dikatakan dia flat ya. Ini flat, jadi ini kinerjanya sudah optimal ya, karena dia tidak ada child-nya lagi. Ini hanya ada satu level saja, tidak ada sampai ke level yang di bawahnya. Jadi ini sudah cukup optimal ya dari segi performa. Nah, kemudian bagaimana file XML ini dapat kita hubungkan dengan file program yang kita coding ya, misalkan dengan file Kotlin. Jadi ini bisa kita tarik referensinya ke activity yang sudah kita buat ya. Jadi kita bisa menghubungkan antara activity yang dia biasanya berbasis Kotlin ya, atau berbasis Java. Kita bisa menarik referensi dari file XML ini dengan menggunakan bantuan dari komponen Android yang bernama R ini ya. Ini R resource ya. Jadi dia bisa secara dinamis ini akan membaca file yang ada pada project di Android Studio. Nanti dia akan mencari tipenya adalah layout ya. Kemudian namanya adalah main layout di sini. Main layout di sini dia mengambil dari nama dari file ini, main layout.xml. Jadi dia ambil nama filenya tanpa menggunakan ekstensi ya. Jadi dia ambil dari situ untuk merefer ke layout XML-nya. Jadi ini merupakan fasilitas otomatis dari Android dan ini sebuah konvensi ya yang harus kita ikuti. Jadi untuk memanggil layoutnya ya kita ikuti caranya dengan menyebut nama dari filenya tetapi tidak menambahkan ekstensi atau tanpa menambahkan ekstensi .xml. Sehingga kita bisa terhubung antara kode program kita yang berbasis Kotlin dengan kode layout kita yang berbasis XML.
Ini adalah beberapa layout yang sering digunakan. Jadi ini adalah linear layout, kemudian ada pula relative layout, dan ada pula web view ya. Jadi untuk linear layout, maka dia mengatur elemen-elemen child secara horizontal atau secara vertikal ya. Jadi untuk yang kasus yang ini, dia secara horizontal ya. Jadi setiap ada child baru, maka child baru tersebut akan muncul di sebelah kanannya ya. Sedangkan untuk yang vertikal, maka dia akan menghasilkan bentuk yang ke bawah ya, secara vertikal gini ya. Jadi ini untuk yang vertikal. Kemudian relative layout ini mengatur elemen-elemen child secara relatif dengan elemen child lainnya ya, atau terhadap elemen parent ya. Jadi dia relatif terhadap child atau relatif terhadap parent ya. Jadi misalkan ini kotak yang ini bisa kita set relatif terhadap atasnya ini ya, atau relatif terhadap kanannya. Jadi dia relatif atau bisa juga relatif kepada parent-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang model relatif. Kemudian ada juga web view. Ini adalah semacam kontainer yang membungkus halaman web ya. Jadi ini kurang lebih semacam kita memasukkan web browser ke dalam aplikasi kita. Jadi yang ditampilkan di layar itu sebenarnya adalah hasil render atau tampilan dari halaman web. Sehingga untuk mendeklarasikan tampilannya kita menggunakan kode HTML ya. Bukan menggunakan kode XML yang seperti layout-layout yang lainnya. Ya, XML yang untuk membuat atau membangun aplikasi Android. Jadi di sini kita menggunakan kode HTML ya. Kemudian ada pula layout dengan adapter ya. Jadi kapan kita menggunakan layout dengan adapter? Jika isi layout bersifat dinamis ya, atau tidak ditentukan sebelumnya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah daftar ya, di mana kita tidak tahu jumlah daftar itu dia berisi berapa elemen, atau mungkin elemennya akan selalu bertambah seiring dengan waktu ya. Jadi misalkan pada lini masa sosial media ya, lini masa pada media sosial itu setiap saat bisa bertambah jumlahnya ya. Dan jumlahnya itu tidak bisa kita prediksi ada berapa. Nah, untuk kondisi seperti itu kita bisa menggunakan adapter di sini. Jadi adapter itu adalah subclass dari adapter view untuk mengisi layout dengan tampilan saat runtime ya. Jadi saat aplikasinya digunakan, dia bisa secara dinamis akan menambahkan isi pada suatu layout. Jadi subclass dari kelas adapter view, dia menggunakan adapter untuk menautkan data ke layoutnya ya. Jadi di sini ada data, sumber data asalnya ya. Kemudian dia akan dibantu oleh adapter untuk diambil datanya. Kemudian adapter baru akan mengirim ke layoutnya ya, atau view groupnya, atau layout view group atau layout. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Adapter berfungsi sebagai penghubung antara sumber data dan layout adapter view ya. Adapter mengambil data dari suatu sumber seperti array atau dari database atau bisa juga dari web service ya, dan mengubah setiap entry data tersebut menjadi tampilan yang bisa ditambahkan ke dalam layout adapter view ya. Jadi ini view groupnya ini adalah adapter view ya. Jadi adapter dia mengambil data, namun data tersebut harus dibungkus dulu, dibungkus dengan bungkus yang sesuai yang bisa ditampilkan oleh adapter view. Jadi ini bisa berupa list view ya contohnya.
bisa juga berupa grid view. Ini kurang lebih sama tetapi hanya beda tampilannya. Tampilannya berupa daftar, ada yang tampilan berupa grid kotak-kotak.